Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya desain industri bagi pelaku usaha agar terciptanya budaya pemanfaatan desain industri yang lebih positif di masa mendatang, serta peran dari pemerintah, daerah dan pemerintah pusat diharapkan kedepannya dapat menjadikan perlindungan terhadap pelaku-pelaku usaha sehingga kekayaan intelektual terhadap desain industri dapat dirasakan oleh para pelaku usaha atau UKM sebagai motor penggerak ekonomi untuk mendukung pembangunan wilayah khususnya di Provinsi Bali. Kembali bersama saya, Made Sukadanekaran, tentunya malam hari ini kembali hadir dalam dialog khusus bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali. Bagaimana manfaat desain industri di masa pandemi COVID-19 menjadi topik kita pada malam hari ini, dan kita akan bahas bersama 3 narasumber yang sudah hadir. Langsung saja saya sapa yang pertama, beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Bapak Jamaruli Manihuruk. Om Swastiastu, selamat malam Pak. Om Swastiastu, apa kabarnya? malam. Kabar baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Dan pastinya hari ini kita juga kedatangan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Bapak Wayan Jarto. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Salam sehat. Salam sehat selalu ya. Harus sehat dalam kondisi seperti saat ini. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di studio malam hari ini. Dan yang pastinya juga malam hari ini siapa yang tidak kenal dengan beliau yang sudah berkecimpung puluhan tahun dalam dunia wirausaha. Aji, nama kerennya, nama terkenal beliau Aji Krishna. Beliau seorang wira swasta, Bapak Gusti Ngurah Anom. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu. Navigator Ji. Kabar baik, happy selalu, optimis, harus optimis. Badai pasti berlalu. Tetap optimis. Aduh, susah banget nih pakai masker malam hari ini. Tetap optimis dalam situasi apapun. Iya, harus tetap semangat. Baik. Kan Pak Kades bilang harus tetap semangat. Sehat dulu. Sudah pasti sehat. Baik. Nah, yang pastinya kita akan berbincang-bincang kalau ngomongin tentang desain industri ini kan Aji juga sudah bermain juga di puluhan tahun di dunia desain industri Aji ya. Nanti kita bahas aja ya. Baik, Pak Kanwil, berbicara tentang apa yang akan kita bahas malam hari ini, bagaimana manfaat desain industri apalagi kalau di saat pandemi ini sendiri. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentunya memiliki call center yang akan membantu sekali para pengusaha, para pelaku UKM ini sendiri. Dan yang pastinya yang saya tahu ini call center ini sendiri memberikan beberapa layanan konsultasi hukum gratis, termasuk juga pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimana mendapatkan hukum bisa dikatakan konsultasi layanan hukum Niki sendiri, Pak. Ya, baik. Memang kami sudah membuka call center, termasuk pelayanan KI ini. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan melalui call center. Itu memberikan informasi kepada masyarakat, pengaduan masyarakat, layanan misalnya layanan hukum, misalnya ada permasalahan-permasalahan di masyarakat bisa memanfaatkan call center ini. Misalnya mau mendaftarkan kekayaan intelektual, katakanlah desain industri, itu juga bisa memanfaatkan call center ini. Bahkan nantinya kami akan mengembangkan lagi call center ini agar bisa mencapai ke desa-desa. Jadi call center ini sebenarnya sangat berguna terutama pada masa pandemi corona ini. Kita tahu masa pandemi corona ini ya memang pembatasan pergerakan manusia. Ketika manusia itu tidak bisa bergerak kemana-mana, seringkali itu menghambat suatu kegiatan. Katakanlah pendaftaran terhadap suatu kekayaan intelektual. Seringkali orang terhambat yang seharusnya datang ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, tapi dengan dibukanya call center, tentunya ini akan mempermudah. Tidak ada lagi yang artinya pembatasan masyarakat itu mengganggu aktivitas. Seandainya pun mereka di rumah, dengan adanya call center, itu tetap bisa dilakukan pendaftaran KI tersebut. Nah, misalnya juga ingin informasi hukum tentang bagaimana sih kekayaan intelektual ini agar kami bisa mengetahui lebih jauh, ya bisa dilaksanakan atau dilakukan lewat call center tadi. Jadi semuanya itu seharusnya tidak menghambat. Kalaupun ada COVID-19 ini, ya tentunya ini kadang-kadang ini menjadi pintu masuk ke hal yang lain buat kita semua. Yang tadinya call center itu memang bagi kami belum melayani sampai ke sana, tapi dengan adanya COVID-19 ini, itu menjadi pintu masuk juga ke hal yang lain, sehingga pendaftaran yang tadinya
harus datang, sekarang bisa melalui call center. Baik, jadi bisa dikatakan ini respon cepat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di Republik Indonesia terhadap respon atau call center layanan hukum ini sendiri, khususnya di Bali. Ya betul, sendiri. ya itu memang tujuan kita mah seperti itu. Yang tadinya kita merasa dengan COVID ini seakan-akan berhenti semuanya, ternyata tidak seharusnya. Selama kita selalu mencari jalan keluar yang lebih baik, itu yang kami prakarsai. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali mencoba jalan keluar, jangan sampai dengan adanya COVID akhirnya kerja kita atau kegiatan yang seharusnya bisa menjangkau masyarakat dan melayani masyarakat jadi berhenti gara-gara COVID. Tapi kita cari jalan keluar, ini ternyata memang sampai saat ini sudah cukup bagus pelayanan yang kami lakukan. Layanan seperti apa saja yang akan diberikan dari Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Bali ini sendiri selain layanan asistensi haki ini sendiri, Pak? Ya, contohnya asistensi hukum. Kalau terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, seringkali mereka bingung mau kemana, apalagi nantinya saya akan sambung nanti pelayanan terhadap masyarakat desa. Seringkali orang masyarakat desa itu tidak tahu harus mengadu kemana. Tapi dengan call center ini mereka akan tahu, misalnya berhadapan dengan APH, aparat penegak hukum. Namanya masyarakat desa yang kurang informasi, mereka sudah ketakutan duluan. Kami harus bagaimana? Padahal semata-mata sebenarnya karena kekurangan informasi yang mereka ketahui, sehingga dengan informasi yang cukup baik dari kami tentunya punya penyuluh hukum, nantinya akan ada juga punya yang namanya pembimbing kemasyarakatan. Ini bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, terkait dengan misalnya bantuan hukum, kami membutuhkan OBH, organisasi bantuan hukum, bisa juga melalui call center tersebut. Kami menginginkan suatu penasihat hukum, bisa dilakukan juga melalui call center tersebut. Baik, semuanya bisa dilayani dengan gratis tentunya, Pak? Tentunya dengan gratis, tidak ada yang berbayar di sana. Hanya pulsa handphone mungkin. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana, dan nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 bagaimana manfaat desain industri di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita malam hari ini. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus malam hari ini bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali. Masih menjadi topik kita yaitu bagaimana manfaat desain industri di masa pandemi COVID-19 ini sendiri. Pak Kanwil, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa call center ini bisa digunakan oleh setiap masyarakat khususnya yang pastinya akan memberikan beberapa layanan konsultasi hukum gratis. Dan yang pastinya ini yang menarik sekali akan ada pos layanan hukum dan HAM desa. Seperti itu ya Pak? Ya. Ini juga baru ini kami buka. Rencananya di Bali ini akan ada setiap kecamatan satu desa yang akan kita buka pos layanan hukum. Ya, tujuannya tentunya mencakup hal yang saya jelaskan tadi. Misalnya di desa tersebut masyarakat desa membutuhkan kehadiran negara di sana. Ini saya selalu mengatakan ini perlu kehadiran negara sampai ke pelosok wilayah negara Indonesia ini. Karena memang disitulah letak permasalahan yang sering terjadi. Saya contohkan baru-baru ini, mungkin pasti kita ingat semua bagaimana orang kita, PMI kita dibuang ke laut mayatnya karena ketidakmengetahuan mereka menandatangani kontrak. Ada kontrak kerja yang dilakukan di sana sehingga perlu pemahaman yang lebih luas. Karena seringkali kontrak kerja tersebut memang kurang dipahami. Sehingga dengan hadirnya pos layanan hukum dan HAM sampai ke desa nantinya ini memberikan informasi dan juga melayani masalah desain industri ini juga pendaftarannya. Ini yang akan kami kembangkan sampai ke desa-desa sehingga
kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum, bantuan hukum bisa sampai ke desa. Baik, karena kita mengetahui setiap jengkal di desa di Bali ini sendiri tentunya memiliki para pengrajin yang potensial sekali, yang melahirkan karya-karya, karya industri, kerajinan tangan, itu banyak. Jadi dengan pos layanan hukum yang sampai ke desa, hal tersebut nanti bisa masuk ke pos layanan hukum, kita daftarkan menjadi hak kekayaan intelektual. Baik. Pendaftaran kekayaan intelektual pun bisa dilakukan di pos layanan hukum dan HAM desa ini sendiri, Pak. Bagi Sangat masyarakat yang berdomisili di desa. Iya, semuanya yang berdomisili di desa atau orang yang akan semakin didekatkan lagi. Iya, sangat didekatkan. Nah, itu yang kami harapkan, kehadiran pemerintah sampai ke desa itu ya ini bentuknya. Jadi kalau selama ini mungkin masyarakat desa itu bingung mau daftarkan KI kemana, jangan karena mendaftarkan KI. Ketika terjadi permasalahan, katakanlah kalau ada KDRT ini mau kemana dilaporkan ini, mereka bingung. Baik, sekali lagi ini pos layanan hukum dan HAM desa ini sendiri semakin mendekatkan masyarakat desa kepada beberapa layanan hukum yang harusnya mereka bisa dapatkan tentunya. Iya, betul. Secara gratis tentunya. Tentunya tetap secara gratis. Baik. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, topik kita pada malam hari inilah manfaat desain industri di masa pandemi COVID-19 ini sendiri. Desain industri menjadi kata kunci pada malam hari ini. Sebenarnya desain industri, apa yang dimaksud dengan desain industri? Karena kita mengetahui sekali banyak masyarakat kita yang memiliki kreativitas yang menghasilkan suatu karya yang harusnya diakui dan diminati oleh banyak kalangan tentunya. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara desain industri, khususnya di Bali, itu sesungguhnya sangat banyak. Sangat banyak kita dapatkan dimiliki oleh masyarakat. Desain-desain industri itu, kenapa saya katakan demikian? Karena masyarakat Bali itu adalah masyarakat kreatif. Seorang undagi yang mempunyai daya cipta yang cukup luar biasa, dikagumi. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara desain industri adalah suatu kreasi, itu ya, kreasi tentang bentuk ataupun konfigurasi atau komposisi, ya, baik itu garis, kemudian warna atau gabungan. Ya, gabungan daripada itu, baik dia bentuk 3 dimensi, 2 dimensi, gitu kan, yang dipakai untuk menghasilkan sebuah produk, yaitu barang apapun yang akan dia hasilkan, sebuah produk industri. Itu sesungguhnya yang dimaksud dengan desain industri. Jadi dalam konteks ini, kalau kita berbicara desain industri, yaitu semua karya cipta para perajin kita, kalau bisa katakan para perajin kita, itu masuk dalam kategori desain industri berada kami. Tetapi selama ini kan jujur saja mereka sudah menciptakan sedemikian rupa. Kalau kita berbicara hak kekayaan intelektual kan mereka kurang begitu memperhatikan bahwa itu sebuah karya cipta mereka itu sebenarnya mempunyai nilai yang luar biasa. Ya, ini kadang-kadang kurang diperhatikan oleh masyarakat kita, khususnya di Bali. Mereka dengan bangganya gitu sebenarnya, ketika desain mereka dipergunakan oleh orang lain, dia senang gitu. Dia bangga, wah ini cipta saya disukai orang lain. Padahal di satu sisi itu merugikan. Merugikan dia sendiri. Sesungguhnya kalau itu dia bisa daftarkan, ya kan, sesungguhnya dia bisa mempunyai feedback dari situ. Ataupun generasi atau anak ahli warisnya bisa mendapatkan feedback dari situ. Iya, berarti ada kriteria desain industri yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Sangat bisa, menurut saya sangat bisa. Hampir semua desain yang mereka ciptakan, yang penting itu original, ya kan. Nanti kan dari Kementerian Hukum dan HAM yang akan menerimanya. Dan dalam konteks ini kalau ada wacana atau dan sudah terlaksana mungkin pelayanan hukum dan HAM ini masuk ke desa, kami sangat senang. Karena apa? Ini sangat bersinergi dengan program kami. Pak Gubernur, pimpinan kita bersama-sama, beliau concern di situ agar produk-produk kekayaan intelektual masyarakat Bali ini bisa kita daftarkan sebagai hak kekayaan intelektualnya, gitu, sehingga tidak dijiplak, diambil oleh orang lain. Jadi kami ketika membina sebuah industri kecil dan menengah di Provinsi Bali, gitu, selalu akan mengarahkan mereka ketika dia sudah mempunyai desain-desain khusus itu supaya dia daftarkan hak kekayaan intelektualnya itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Berbicara tentang pentingnya mendaftarkan desain industri untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual ini sendiri, saya ke Aji dulu. Ji, puluhan tahun berwirausaha ini. Siapa yang tidak kenal, sekali lagi ini ada Aji
Saya manggilnya Aji Krisna aja, padahal beliau bukan namanya Aji Krisna, Aji yang terkenalnya ya. Ji, ini sebagai seorang wirausaha yang sudah bertahun-tahun menggeluti dunia wirausaha, apakah sudah sadar dan pentingnya akan pendaftaran desain industri ini sendiri? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, desain industri, saya kan tahu nih Aji juga berkecimpung dalam dunia banyak sekali usaha-usaha yang Aji geluti ini sendiri. Desain industri, seberapa banyak Aji sudah melahirkan desain-desain industri, Ji? Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kanwil. Iya. Sudah silaturahmi sampai datang ke rumah. Saya kira ada salah ini. Kira-kira dan sekarang ketemu. Salahnya karena Aji sudah nggak mau buka lagi nih kayaknya. Minggu kemarin Bapak Kanwil datang, kira-kira salah apa? Rasanya kita segala sesuatu udah kita perizinan udah kita jalankan. Nah, kebetulan dari tim kami, ya memang sampai saat ini kurang lebih dari 6 bulan kemarin yang kita udah tadinya ini di awal 2020 kita betul-betul buat desain industri yang betul-betul produk sendiri. Kita maunya berbisnis dari membuat sesuatu dari hulu ke hilir. Okay. Nah bahkan setahun kemarin kita udah beberapa kita daftarkan kurang lebih ada 8 produk industri yang kita sudah daftarkan, dan terima kasih Pak Kanwil, pelayanannya sangat luar biasa. Dan ini baru pertama kali saya menemukan Bapak langsung datang ke rumah, itu yang sangat luar biasa. Tolong dibantu lagi Pak. Pasti. Yang sudah kita udah keluar izinnya itu adalah Pai Susu Krisna, Pai Susu Wah, Pai Susu Krisna Kirana, apalagi ya? Nah, Pai Susu Aji, dan ada beberapa produk yang sudah jalan dan bahkan sudah kita jual. Tapi keburu kena Covid. Tetapi tetap optimis, saya yakin akan setelah Covid ini akan maju lagi, akan lebih banyak, akan produksi produk-produk kue yang kita akan produksinya mudah-mudahan. Nah, itu yang produksi yang ini bisa disaksikan di layar televisi. Ada beberapa produk yang sudah didaftarkan ya, Ji? Iya, betul. Itu produksi memang dari Aji sendiri dan diproduksi langsung. Diproduksi langsung, dan itu produksinya ada di daerah Tuban. Nah, sebelum Covid itu satu hari produksi Pak Kanwil dan Pak Perintah itu bisa 3.000 pak per hari. Dan bahkan target seharusnya di tahun ini ya harus lebih gitu. Dan ini memang yang lagi diminati banyak orang, Pai Susu Aji dan Bakpia Aji. Baik, ini beberapa dari 8 produk yang sudah Aji daftarkan ya, Ji? Iya, betul. Ini yang menarik sekali, semuanya berbentuk atau bisa dikatakan ini makanan yang siap dikonsumsi, siap saja. Ini makanan semua kan kue basah ya. Ini hanya bisa bertahan tidak lebih dari 1 minggu. Nah, makanya dalam waktu 2 hari 3 hari harus habis. Nah, kebetulan produk-produk di Krisna itu perlu saya sampaikan ke Pak Kamil dan Pak dari perindustrian, terutama camilan itu tidak pernah ada sampai di produk di Krisna itu sampai expired. Dan bahkan di Krisna sendiri produk-produk camilan itu bisa 1 hari itu 3 sampai 4 kali kirim. Dan betul-betul memang UMKM terutama camilan itu kewalahan. Pak Kanwil, ini berarti produk-produk apa saja yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan hak ini sendiri, Pak? Iya, seperti yang ditampilkan di layar tadi, dan juga ini ada nih. Di depan kita ini ada beberapa kerajinan. Nah, ini yang dikerjakan oleh para warga binaan. Nah, ini mungkin bisa kita lihat ini. Iya, bisa. Ini bisa dibawa ke kondangan ataupun ke pura. Iya, ini jadi salah satu contoh yang bisa ini kita. Dari koran, Pak? Iya, dari koran. Ini bekas, dari koran bekas. Nah, ini bisa. Nah, ini salah satu contoh. Hasil dari warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Ini sudah didaftarkan hak kekayaan. Ini memang belum. Belum. Tapi saya sudah mendata ini semua, segera akan didaftarkan. Saya nggak tahu apa kendalanya selama ini, tapi segera ini tadi pagi pun saya sudah mendata lukisan apa semua, tapi ini kalau lukisan kan itu hak cipta. Tapi kalau ini sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan desain industri, ini juga bisa didaftarkan. Jadi segera ini memang akan kami lakukan. Oke, baik. Pak Kanwil, ini kita bisa lihat ini beberapa hasil dari warga binaan. Warga binaan. Jadi sangat banyak sebenarnya. Wah, ini bisa masuk ke Krisna juga. Bisa ini ke Krisna. Ada beberapa item yang bisa, ada beberapa item juga nggak bisa. Oke, baik. Nah, ini, wow.
Bagus sekali nih Pak Kanwil. Jadi ke dalam lapas juga kita masuk. Jadi pos layanan hukum tadi bukan hanya di desa, ke dalam lapas juga kita masuk. Baik. Ini ada beberapa hasil dari kerajinan yang dihasilkan oleh warga binaan ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita rehat sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali dengan topik kita yaitu bagaimana manfaat desain industri di masa pandemi COVID-19. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Baik, terima kasih. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 bagaimana manfaat desain industri di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita di malam hari ini. Pemirsa, setiap tanggal 26 April masyarakat dunia memperingati Hari Kekayaan Intelektual. Begitu juga di Indonesia yang rutin diperingati. Setiap brand yang kuat ada filosofi cerita yang mempresentasikan di balik produk tersebut. Nah, ini yang akan saya tanyakan ke Aji Dumut nih. Ya. Aji, bisa diceritakan proses sehingga terjadi atau bisa dikatakan ini proses yang Aji lakukan sehingga menghasilkan sesuatu, kemudian mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham wilayah Bali ini sendiri, Ji? Memang selama ini ya Krishna sendiri baru berdiri 13 tahun. Sedangkan kalau Cok Konveksi dari tahun 94. Yeah. Nah, saya lebih bicarakan ke Krishna ya yang udah berdiri 13 tahun. Apapun yang saya buat, ide-ide yang saya buat, memang selama ini saya hampir tidak pernah minta pendapat dengan siapapun, termasuk dengan istri. Selalu apa yang saya buat, ide-ide yang saya buat dulu, bekerjakan dulu. Begitu ada ide, baru saya sampaikan ke bagian desain. Tentunya sebelum ke desain dulu, contoh ya, contoh seperti buat beberapa produk kue yang kita udah kerjakan. Nah, sebelum pertama kita buat produksi dulu, tesnya sudah dapat, baru kita buat desain untuk ke packagingnya. Begitu desain kita udah buat, baru setelah udah oke, udah saya setuju, baru saya lemparkan ke bagian legal. Nah, dari legal lah langsung ke perindustrian, ke hukum dan HAM. Nah, di situ prosesnya. Makanya selama ini apapun yang saya buat di Krishna sendiri memang semua ide-ide itu dari saya semua. Dan bahkan saya bukan hanya ide aja ya. Produk-produk yang sebelum saya buat saya harus survei dulu ke seluruh Indonesia dan bahkan saya sendiri yang turun langsung dan bagaimana proses produksinya dari membuat pai susu, dari cara ngolahnya sampai campurannya itu saya tahu. Jadi Aji ketika turun langsung ke lapangan ini sendiri mendapatkan contoh-contoh pelanggaran desain industri, misalnya ada yang membuat sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang Aji ciptakan? Tentunya pasti ada aja yang mungkin bahkan sama ya. Kalau mirip udah pasti ya. Tapi sebelum saya buat sesuatu, tentunya saya belum buat saya buat sesuatu pasti ada juga yang ini kok laku ya. Kenapa saya nggak bisa buat? Yang penting kan mereknya beda. Mereknya beda. Nah, setelah itu baru saya lemparkan ke tim. Kira-kira nama yang cocok buat merek untuk produk ini apa? Nah, kalau saya pakai nama baru itu misalnya agak sulit ya. Nah, yang sementara ini yang orang udah taunya itu Krishna dan Ajik. Nah, makanya sekarang semua produk-produk yang saya kemas sekarang yang berupa makanan ya, kue, itu semua namanya Ajik. Ya, makanya sampai sekarang yang sudah ada 8 produk yang sudah kita daftarkan. Dan masih ada beberapa mungkin 10 produk lagi yang kita akan daftarkan. Nah, sebelum kita daftarkan, sambil kita daftarkan, alangkah baiknya kalau bisa sambil jualan, Pak. Ya, niat kita kan udah baik, Pak. Tolong bantu, Pak. Pak Kadis, ini peran dari pemerintah khususnya Adis Perindak ini sendiri terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Mungkin masih ada aji-aji yang lainnya yang di luaran sana ini sendiri. Kriteria di desain industri yang bagaimana yang bisa didaftarkan untuk mendapatkan hak cipta ini? Pak Kadis. Begini, kalau saya kembalikan dulu kepada misi pembangunan Pemda Provinsi Bali tentang industri kerajinan ini kan kita ingin membangun dan mengembangkan industri kerajinan berbasis budaya branding Bali ya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian di Bali. Nah, artinya apa? Kita ingin jadi agar masyarakat Bali itu bangga dan mencintai branding Bali itu sendiri ya. Nah, kalau kriteria atau
syarat-syarat untuk mendaftarkan. Jadi sesungguhnya itu kan kembali ke masing-masing si penciptanya, ya kan, si penciptanya. Yang penting apa yang dia produksi, apa yang dia buat, desain yang dia buat itu masih original, tidak ada menyamai. Jadi kan Kementerian Hukum dan HAM yang akan melihatnya, ada persamaannya. Ya. Tetapi kami selaku dari pemerintah pribadi menyarankan, mengharapkan masyarakat Bali ini ayo bersama-sama. Ketika mendesain, membuat sebuah desain industri, ayo kita orientasi kita berbasis budaya branding Bali, ya. Agar apa? Karena nama Bali ini bukan hal yang sulit lagi. Ini sudah mendapat. Saya lihat desain-desainnya Haji itu sudah banyak, sudah berbasis branding Bali. Saya ada gambar Pulau Balinya, pasti ada Balinya. Ya. Nah, itu harapan kita. Nah, kemudian ke berikutnya dalam pembangunan industri ini juga kita inginnya dari hulu ke hilir sampai ke hilir. Nah, jadi terakhirnya itu ya desain ini, ya kan, dari hulunya bagaimana dia memproduksi dan seterusnya menghasilkan sebuah karya cipta. Sekali lagi harapan kami ketika dia sudah menghasilkan sebuah produk karya desain industri itu seperti yang dilakukan oleh Haji Krisna, itu yang bagus. Ciptakan dulu, setelah itu daftarkan, ya kan, jangan belum apa-apa ada di launching, dijual, kemudian nanti ketika ada yang menduplikasi atau yang memasukkan, nanti akan ada permasalahan di kemudian hari. Jadi sampai kalau tidak salah begitu didaftarkan dia sudah menjadi boleh kita sambil jalan, ya, sambil jalan sudah bisa kita berproduksi dan memasarkannya. Jadi sekali lagi kalau berdasarkan kriteria menurut saya, apapun yang diciptakan itu, yang didesain itu, seperti disampaikan tadi adalah hasil konfigurasi ataupun modifikasi atau perpaduan warna, garis dan seterusnya itu, sepanjang itu merupakan sebuah karya hak cipta yang memang original dia ciptakan, sekalipun seperti disampaikan mungkin di satu tempat ada yang sejenis, tetapi harus kita bisa membedakan, tidak sama persis. Karena itu yang penting itu, dan kemudian nanti tentu seleksinya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, berarti ada dasar-dasar sehingga hak desain industri itu diberikan kepada seseorang. Baik. Saya ke Pak Kanwil. Pak Kanwil, peran serta dari Kanwil dalam penyebaran informasi seperti hari ini kekayaan intelektual, kemudian layanan pendaftaran kekayaan intelektual seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis ini sendiri, dan yang satunya ini pembentukan sentra kekayaan intelektual di Provinsi Bali. Ini sebenarnya tujuan dari sentra kekayaan intelektual di Provinsi Bali ini seperti sebenarnya untuk apa sih, Pak? Ya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Bali. Itu kita sudah berada di 8 kabupaten tambah 1 kota. Kita bekerja sama dengan Pemda dan juga dengan universitas-universitas membuka sentra kekayaan intelektual. Selain itu nantinya tentu yang saya sampaikan di awal tadi, membuka pos layanan hukum di desa-desa, ini juga akan sama nanti fungsinya, bisa menerima pendaftaran kekayaan intelektual tadi, termasuk desain industri. Jadi itu yang akan diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Bali, seperti yang dikatakan Aji tadi. Itu sangat menarik sebenarnya. Mungkin masih banyak aji-aji yang lain yang ada di desa-desa yang selama ini tidak muncul karena memang mereka tidak mengerti harus kemana. Nah, tapi dengan sentra KI dan juga pos layanan hukum tadi, mungkin aji-aji yang lain itu akan segera muncul. Nah, itu yang kita harapkan untuk memutar roda ekonomi secara nasional atau khususnya yang di Bali ini, sehingga pandemi corona ini sebenarnya bukan halangan buat kita untuk berkarya, tapi justru kita berpikir, ini terpikir buat kita kenapa? Justru karena ada COVID-19 ini, makanya terpikir buat kita untuk menjangkau sampai masyarakat desa itu, sehingga karya-karya mereka tidak terbuang begitu saja atau hilang begitu saja karena tidak didaftarkan. Jadi ini yang kita harapkan muncul aji-aji baru di sektor ekonomi, mengembangkan ekonomi kita, tapi tentunya dengan pendaftaran tadi. Kalau sebelum didaftarkan mungkin itu belum menjadi kekayaan intelektual yang sangat berharga, tapi ketika itu didaftarkan, ini kan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas nantinya, karena akan dihargai oleh. Jadi bisa dikatakan ini perlindungan terhadap desain industri tepat sekali sudah diberikan. Iya. Jadi, adakah batas waktunya untuk perlindungan ini? Ada, tentunya ada. 10 tahun ya. Ya, 10 tahun. Oke, baik. Ada dasar hukumnya sehingga diberikannya perlindungan terhadap desain industri ini sendiri? Tentunya ada di Undang-Undang 31 tahun 2000 ada di sana
undang-undangnya. Setelah 10 tahun ini sendiri, apakah tidak bisa diperpanjang? Bisa saja, nah, selama itu masih belum ada yang lain yang menyamai. Baik. Tadi juga Pak Kadis mengatakan ini untuk keberlanjutan kepada pewarisnya, ataukah berarti desain industri ini sendiri apakah bisa diwariskan, Pak Kadis? Untuk desain industri, ya kan, ini kan salah satu hak kekayaan. Yeah. Intelektual ya, yang dia sudah daftarkan kan. Nah, jadi mungkin dalam untuk desain industri saya kira semua hak kekayaan intelektual, mohon maaf mungkin dipertegas itu kan bisa diwariskan sepanjang tidak ada yang setelah 10 tahun kemudian ada yang menyamai dan seterusnya. Ini kan mestinya dia concern dengan produknya dia sendiri, desainnya, kekayaannya dia sendiri. Kalau dia tetap daftarkan, dia perpanjang dan seterusnya, saya kira tetap menjadi haknya dia. Ketika dia tidak lakukan hal itu, ketika nanti ada yang lain, jadi itu kan sudah akan berbeda lagi. Gitu, ya. Saya kira menurut saya begitu. Nanti mungkin akan dipertegas tentang ketentuan itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira tentang apakah itu setelah 10 tahun ketika ahli waris itu yang bersangkutan tidak lagi mendaftarkan atau memperpanjang atau mengupgrade istilahnya itu, tentu ada kemungkinan akan ada pihak lain lagi yang akan memanfaatkan dengan pola yang berbeda. Oke, baik. Aji, berarti ketika Aji mendaftarkan apa produk desain industri dari apa yang Aji ciptakan ini sendiri, berarti Aji pun sudah memikirkan ke depannya 10 tahun kemudian. Ya, karena kebetulan memang dari dulu merintis usaha yang pertama kita memang mengikuti aturan. Apapun aturan dari pemerintah, kita maunya bisnis tenang, hidup happy gitu. Nah, makanya segala bisnis sesuatu terang, hidup happy. Iya, karena saya nggak mau hidup saya bermasalah. Makanya segala sesuatu perizinan apapun harus mengikuti dari bawah. Saya tidak pernah mau mengikuti langsung ke atas gitu. Nah, makanya saya selalu mengajarkan kepada seluruh staf saya, apapun yang kamu lakukan dari perizinan, perusahaan apapun harus mengikuti dari bawah. Karena kita harus memberikan contoh buat seluruh masyarakat dan karyawan. Gitu. Kebetulan kan kebetulan juga saya sering ngasih motivasi, masa harus tidak ngasih contoh yang di bawah. Makanya segala sesuatu itu kita harus ikuti. Nah, kebetulan sampai saat ini apa yang saya lakukan, ya Astungkaru tidak pernah ada halangan. Karena saya melakukan sesuatu itu benar-benar dengan lurus dan ikhlas. Tetapi ketika mengetahui bahwa ini 10 tahun harus ada perpanjangan kembali, kemudian persiapan apa yang Aji lakukan terhadap biasanya kalau yang saya sudah lakukan ya, jangan kan 10 tahun ya, sebelum 10 tahun sebelum masa berlaku sudah habis kita udah laporkan sebelumnya. Karena saya nggak mau sampai melewati batas waktu, tidak ada kata lupa gitu. Nah, makanya memang di perusahaan saya itu memang bedanya dengan mungkin yang lain ya, saya memang turun langsung, saya nggak ada jarak dengan karyawan. Makanya segala sesuatu pun yang mau mati itu kita tahu gitu. Nah, makanya di sini kebetulan anak-anak tim-tim di Krishna itu anak-anak muda semua, sangat kreatif semuanya. Nah, makanya sebelum jatuh tempo dia udah melaporkan sebelumnya. Jadi jauh-jauh hari ya. Ya, dan sekarang tim saya tuh tanpa saya kasih tahu udah jauh-jauh hari sebelumnya udah, Ajik ini udah saya daftarkan, ini sudah saya lakukan, udah selesai semuanya. Karena saya nggak mau nanti di perjalanan atau kemana-mana sampai contoh punya SIM nanti sampai SIM kita mati kan malu. Gitu. Baik, kita akan rehat sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, di sesi yang terakhir ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361898400 dan juga di 0361898401 bagaimana manfaat desain industri di masa pandemi COVID-19 ini. Masih bersama beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang, tentunya Pak Kanwil, sosialisasi kekayaan intelektual di bidang desain industri tentunya sudah dilakukan sebelum pandemi ini sendiri. Tetapi ketika pandemi menghantam dunia ini sendiri, adakah sosialisasi yang berbeda dilakukan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mendorong peningkatan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual ini sendiri, Pak Kanwil? Sosialisasinya tentunya tetap kita lakukan. Misalnya sekarang ini memang kita tidak bisa langsung menjangkau ke tengah-tengah masyarakat. Tapi ada beberapa hal yang kami lakukan, yaitu melalui media sosial yang kami punya. Ya, WhatsApp ini pun sebenarnya yang tadi itu bisa juga melalui itu kami lakukan, tapi kami juga punya media-media yang ada di
di kantor. Nah, misalnya Instagram juga kami aktifkan, Twitter juga kami aktifkan. Jadi tetap kami lakukan hal seperti itu. Bahkan dengan stakeholder kami juga selalu melakukan semacam Zoom meeting misalnya. Itu juga kami lakukan sehingga untuk sosialisasi sebenarnya nggak berhenti. Memang ada perubahan budaya sekarang ini yang biasanya kita harus bertemu dengan masyarakat, sekarang kita lakukan dengan cara daring. Itu sosialisasi yang ada sekarang ini. Baik, pada saat pandemi ini sendiri bagaimana dengan keberadaan call center layanan hukum maupun konsultasi hukum via WhatsApp ini sendiri, Pak? Justru karena masa pandemi inilah sebenarnya lebih banyak orang akhirnya memanfaatkan call center dan juga WhatsApp tadi itu. Ini benar-benar bermanfaat dan juga benar-benar bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan call center tersebut. Kalau dulu mungkin orang selalu datang ya itu cara konvensional mungkin. Tapi dengan sekarang ini justru mereka lebih sering memanfaatkan call center ini dan juga ini saja yang baru kami buka pos layanan hukum ini sudah mulai ada yang bertanya-tanya tentang itu. Bahwa apa saja fungsinya. Tapi kami sudah menyampaikan bahwa fungsi-fungsi yang akan kami berikan adalah seperti pelayanan hukum, bantuan hukum, tentunya ini semua secara gratis dan juga nanti pendaftaran kekayaan intelektual kami akan buka di sana. Baik. Pak Kadis, ini berbicara tentang hak yang harus diperoleh oleh mereka yang menciptakan sesuatu yang akhirnya mendapatkan hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah hak memperoleh keadilan, kemudian hak atas kesejahteraan yang saya tahu ini klasifikasi hak berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia ini sendiri. Tentunya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perindak Provinsi Bali dalam mendukung pelaku usaha ini sendiri untuk memajukan perekonomian khususnya pada Provinsi Bali ini sendiri seperti apa, Pak? Begini. Jadi kita pahami bahwa hak kekayaan terhadap desain industri ini sangat penting sebenarnya bagi masyarakat kita. Oleh karena itu kami dari Pemerintah Provinsi Bali selalu memfasilitasi ya para perajin kita, para masyarakat kita atau masyarakat UMKM kita agar mereka secara disiplin atau selalu mendaftarkan setiap inovasi-inovasi kekayaan intelektual yang dia miliki. Itu satu. Kenapa? Karena kita ketahui seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau itu sudah didaftarkan, orang lain tidak akan bisa menjiplak. Nah, dalam kondisi pandemi sekarang ini, justru itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena ketika pola masyarakat sekarang ingin memanfaatkan marketplace ini, ya kan? Nah, di situ mereka akan tampilkan desain produk yang menarik. Tentu desain produk yang penuh dengan inovasi. Nah ini sebelum dia launching mestinya dia daftarkan dulu. Nah, kenapa? Karena ketika dia launching sudah beredar di masyarakat dunia maya itu akan banyak yang akan memalsu atau menduplikasi. Nah kalau dia sudah daftarkan maka peluang orang lain untuk akan menduplikasi ini kan tidak bisa. Nah justru disinilah kami mengatakan bahwa dengan manfaat ini kalau dia rajin mendaftarkan produk-produknya ini sebagai sebuah kekayaan intelektual desain industri ini, kami berkeyakinan ketika mereka sudah berhasil berinovasi menghasilkan produk-produk dipasarkan dengan online, ya kan nanti ketika orang lain ingin menjiplak tidak bisa. Jadi supaya jangan nanti ketika dia jaya boom nanti di pasaran justru diambil alih orang lain, justru yang menciptakan, yang merancang, yang menghasilkan itu justru tidak kebanyakan disabot dengan demikian dengan pola daring ini, belanja online ini harapan kami masyarakat yang disiplin mendaftarkan produknya itu akan aman di kemudian hari. Baik, Aji, sesuai dengan arahan pemerintah bahwa apa yang kita lakukan bekerja dari rumah, kemudian belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah ini sendiri, tentunya ini sangat mengganggu pergerakan bagi seorang wirausaha seperti Aji ini sendiri. Nah, apa yang Aji lakukan tetap berinovasi seperti kata Pak Kadis ini sendiri untuk menciptakan hal-hal yang baru, desain-desain industri yang baru, kemudian mendaftarkan ke Kumham ini sendiri, Pak Ji. Nah, kalau Krishna sendiri bulan Maret kemarin sebelum Nyepi sudah tutup dengan di masa pas pandemi COVID-19 ini, pas sebelum Nyepi, Krishna itu total udah tutup semua. Krishna udah tutup semua dari bulan Maret sampai sekarang, udah hampir berjalan kurang lebih 4 bulan.
Nah, kebetulan saya orang lapangan, Yeah. nggak bisa di rumah, artinya 30 menit di rumah udah bosan. Udah bosan, nah makanya dengan pertimbangan itulah akhirnya dalam waktu 2 bulan, di bulan 5 itu saya mulai berpikir, saya tidak mungkin diam aja di rumah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kalau saya diam di rumah ya akan berat nantinya. Saya harus ngasih motivasi buat seluruh karyawan saya yang saya rumahkan kurang lebih 2.000 orang. Nah, itu saya harus ngasih motivasi. Akhirnya saya putuskan di bulan 5 awal, saya memutuskan pulang kampung dan bertani. Dan kebetulan di sana saya ada lahan 25 hektar dan yang sudah saya garap dari bulan kemarin itu 7 hektar sudah kita tanam kacang tanah. Dan di situ juga sempat ada banyak pertanyaan, masa seorang owner Krishna mau turun nanam kacang? Yeah. Nah, akhirnya sekarang itu jadi viral. Sekarang itu jadi viral dan bahkan saya melibatkan masyarakat dan para penyakap dan tentunya tim dari Krishna kita libatkan dan sekarang kacang tanah itu udah berumur 1 bulan. Dan bahkan Pak Bupati sendiri yang turun langsung melihat apa yang sudah saya lakukan. Memang selama 2 bulan ini saya memang betul-betul turun langsung. Bagaimana proses nanam kacang, bagaimana proses nanam ubi, bagaimana proses nanam pisang, dan itu yang sudah saya tanam. 1 hektar adalah ubi, 1 hektar itu adalah pisang, dan 7 hektar itu adalah kacang tanah. Targetnya kalau nanti pandemi COVID-19 ini selesai atau tidak selesai, mudah-mudahan Astungkara bisa selesai di bulan 8-9 ini. Kacang tanah kan proses panennya 3 bulan. Yeah. Sekarang kan kurang lebih 2 bulan lagi panen. Nah, begitu nanti panen 7 hektar dari hasil pertanian kacang tanah, hasil panennya itu saya akan produksi jadi kacang kapri. Dan hasilnya kacang tanah itu saya akan produksi di Singaraja dan hasil dari produksi itu jadi kacang kapri itu saya jual di Krishna. Harapannya begitu. Yeah. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ini pandemi COVID-19 ini udah berakhir. Kalaupun belum, kacang tanah itu kan panen 2 bulan lagi. 2 bulan lagi bulan 9 ya. Yeah. Itu total 7 hektar kan sekian ton. Nah, mungkin kita bisa pasarkan 7 ton sampai sekian ton itu dalam waktu cepat. Dan itu saya tidak lupa juga akan membagikan secara sosial kepada masyarakat dan seluruh karyawan saya yang sekarang ini. Astungkara dilancarkan ya, Ji ya? Ya, tetap sosial harus tetap jalan. Baik, Iya. baik. Pak Kanwil, dengan adanya call center yang dimiliki oleh Kemenkumham Bali ini sendiri, kemudian dalam masa pandemi ini sendiri, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Aji memiliki desain industri, kemudian mendaftarkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual dan masih banyak sekali Aji-Aji yang lain di luar sana ini sendiri. Apa nanti keuntungannya bagi mereka, bagi yang keuntungan memiliki hak ini sendiri, Pak Kanwil? Ya, tentunya memang ini sangat berguna bagi pemiliknya nantinya. Dia hanya itu kan sesuatu yang sudah didaftarkan menjadi hak eksklusif bagi yang bersangkutan. Sehingga kalau ada orang lain yang misalnya ngekor atau mengikuti desain yang sudah didaftarkan tersebut, ini tentunya bisa dibawa ke ranah hukum. Tapi bila dia hanya milik sendiri, tentunya ini sangat bagus untuk produksi ke depannya. Sehingga kekayaan yang dimiliki tersebut benar-benar bisa berproduksi untuk yang mendaftarkannya, bukan milik orang lain. Seperti Haji tadi, kalau ada yang menyamai, ya tentunya itu akan, ya Haji berhak untuk menuntut itu. Bisa mungkin menuntut dengan ganti rugi. Nah, tapi kalau hanya Haji sendiri yang memasarkan itu, yang lain ya tentunya harus minggir, nggak boleh. Karena itu yang sudah milik Haji, itu yang menjadi hak eksklusifnya. Baik, Pak Kadis, apa harapan Pak Kadis terhadap para pelaku usaha atau UKM yang ada di Bali ini sendiri terhadap ini pentingnya pendaftaran desain industri ini, Pak? Ya. Karena itulah makanya kami dalam beberapa kesempatan selalu menghimbau kepada para masyarakat kita, baik itu perajin maupun masyarakat UMKM lainnya yang memproduksi produk-produk industri ini, agar selalu, ya saya ingin supaya masyarakat ketika dia merasa produknya sudah mempunyai keunggulan tersendiri,
jangan ujuk-ujuk kita langsung boom pasarkan. Daftarkan dulu, daftarkan dulu, karena setelah didatarkan bisa dipasarkan kok sambil menunggu keluarnya hak itu sendiri. Jadi bukan berarti menunggu keluarnya, tidak. Begitu yang penting didaftarkan dulu. Setelah didaftarkan kita bisa berproduksi, kita bisa memasarkannya. Yang penting kita mereka lah yang pertama mendaftarkan produk itu kan. Nanti Kementerian Hukum dan HAM tentu akan melihatnya, kalau ada yang lain mendaftarkan pasti akan ditolak. Itu jangan lalu kita berpikir wah ini lama sekali. Tidak. Saya yakin apalagi nanti ada pelayanan sampai ke desa-desa. Harapan kami hal ini teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM lebih banyak lagi bersama-sama kita menyelesaikan. Karena kita sudah bersinergi nih ya, bersinergi agar ini betul-betul menjadi sebuah kekayaan masyarakat kita. Baik, Aji sebagai seorang wirausahawan, kemudian wira swasta dan pengusaha bisa dikatakan ini sendiri, ada kiat-kiat atau saran bagi para wirausahawan yang lain pada masa pandemi COVID-19 ini agar tetap produktif, kemudian mendapatkan penghasilan tentunya, Ji. Ya, harapan saya kepada masyarakat Bali ya, terutama kepada masyarakat Bali dan bagi karyawan yang dirumahkan, udah saatnya kita bangun pertanian kita, garap pertanian kita, karena pertanian kita di Bali itu lahan-lahan kita banyak yang kosong. Dan saya lihat sendiri di Bali Utara sendiri memang lahan pertanian itu betul-betul banyak yang betul-betul kosong. Nah, makanya saya berharap kepada seluruh masyarakat Bali dan bagi karyawan yang dirumahkan, termasuk karyawan saya, ayo mari kita kembali ke pertanian, karena hanya pertanian yang bisa kita bertahan untuk hidup sehari-hari. Itu aja masukan dari saya. Baik, terima kasih Haji, dan yang pastinya masyarakat pemirsa Bali TV, sekali lagi ada call center layanan hukum ya, Pak Kanwil ya, yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk beberapa layanan konsultasi hukum secara gratis tentunya, dan yang pastinya ada konsultasi hukum via WhatsApp yang bisa Anda lihat di running text. Nah, dan yang pastinya bagi masyarakat pedesaan jangan khawatir, ada pos layanan hukum dan HAM desa yang akan segera dibentuk. Yang akan segera dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali. Saya Madi Sukadankarang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.